Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Ria Kavlera dengan NPM 2421018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan adalah catatan atau bukti tertulis yang dibuat dan dikumpulkan auditor selama proses auditing berlangsung. Isinya adalah catatan apa saja yang diperiksa, bagaimana cara memeriksanya, serta apa hasil yang ditemukan oleh auditor. Mudahnya, kertas kerja ini bisa dianggap sebagai jejak kerja auditor. Jadi, semua langkah audit itu tidak hanya dilakukan, tetapi juga harus dibuktikan dengan dokumen. Kenapa hal ini penting? Karena kertas kerja membantu auditor untuk yang pertama membuktikan bahwa audit dilakukan sesuai aturan SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik. Yang kedua, menjadi dasar dalam membuat opini audit. Yang ketiga, memudahkan pemeriksaan ulang jika ada kesalahan atau pertanyaan. Dan yang terakhir, menjadi bukti tanggung jawab auditor. Perkenalkan, nama saya Niken Sapitri, NPM 2421020. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sumber kertas kerja pemeriksaan, yaitu ada 3 dari pihak klien pertama, kedua dari pihak analisis auditor, ketiga ada dari pihak ketiga. Yang pertama itu dari berkas dari pihak klien. Yang pertama ada neraca saldo, kedua rekonsiliasi bank, ketiga ada umur piutang, keempat ada persediaan, dan kelima ada disabilitas, keenam ada beban umum dan administrasi, ketujuh ada beban penjualan, dan kelapan itu ada surat pernyataan langgaran. Dan yang kedua itu dari pihak analisis auditor. Yang pertama ada berita acara cash of name, dan kedua ada pemahaman dan evaluasi internal control, dan ketiga ada internal control, dan keempat analisis penarikan aset tetap, dan kelima itu ada analisis allowance for bad debits, dan keenam itu ada working balance sheets, dan ketujuh ada working profit and loss, dan ke-8 itu ada top schedule, dan ke-9 itu ada supporting schedule, ada konsep laporan audit dan manajemen letter. Yang ketiga itu dari pihak ketiga, berkas dari pihak ketiga itu ada jawaban konfirmasi piutang, konfirmasi disabilitas, konfirmasi bank, dan penasehat hukum perusahaan. Terima kasih. Memperkenalkan diri, saya Nabila Rizwinta Putri dengan NPM 2410116 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang berkas dari pihak klien. Yang pertama itu ada neraca saldo atau trial balance, yaitu daftar semua saldo akun perusahaan sebelum laporan keuangan itu dibuat. Kemudian ada rekonsiliasi bank, yaitu mencocokkan saldo kas perusahaan dengan saldo di rekening bank. Kemudian ada analisis umur piutang, yaitu daftar piutang berdasarkan lama belum dibayar oleh pelanggan tersebut. Kemudian ada daftar persediaan akhir, yaitu data jumlah dan nilai barang yang masih tersedia di akhir periode. Kemudian ada rincian liabilitas, yaitu daftar semua utang atau kewajiban yang dimiliki perusahaan tersebut. Kemudian ada rincian beban administrasi dan penjualan, yaitu daftar biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan administrasi dan penjualan perusahaan. Perkenalkan, nama saya Najwa Syafitri Azahra, NPM 242211119. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis auditor dan pihak ketiga. Analisis auditor dilakukan untuk memperoleh bukti audit dan memastikan laporan keuangan disajikan dengan benar. Yang pertama ada cash count sheet, yaitu mencatat hasil pemeriksaan kas. Kedua ada evaluasi internal control untuk menilai efektivitas pengendalian internal. Ketiga ada internal control questionnaire, yaitu daftar pertanyaan untuk mengevaluasi pengendalian internal. Lalu yang keempat ada working balance sheet, yaitu kertas kerja pemeriksaan akun neraca. Terakhir ada working profit and loss, yaitu kertas kerja pemeriksaan laporan laba rugi. Selanjutnya ada berkas pihak ketiga, yaitu dokumen dari pihak luar yang menjadi bukti audit. Yang pertama ada konfirmasi piutang, yaitu memastikan saldo piutang kepada pelanggan. Yang kedua ada konfirmasi bank, yaitu memverifikasi saldo dan informasi rekening bank. Selanjutnya ada jawaban penasihat hukum, yaitu memberikan informasi mengenai masalah hukum perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasiwa Karfadia, NPM 242101117. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu tujuan kertas kerja pemeriksaan. Jadi tujuan kertas kerja pemeriksaan itu yang pertama untuk mendukung opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan. Lalu selanjutnya opini auditor harus sesuai dengan kesimpulan pemeriksaan dalam kertas kerja. Selanjutnya sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan audit sesuai standar profesional akuntan atau SPAP, contohnya yaitu untuk melakukan penilaian pengendalian intern, terus internal control, questionnaires, terus pengiriman konfirmasi piutang, lalu surat pernyataan
langganan, atau sebagai referensi jika ada pertanyaan dari pihak pajak, pihak bank, pihak klien, dan sebagai dasar penilaian asisten audit dan seluruh tim audit. Oke, jadi slide ini menjelaskan manfaat kertas kerja pemeriksaan yang dibagi menjadi dua, yaitu untuk evaluasi dan untuk audit berikutnya. Nah, untuk evaluasi, kertas kerja digunakan untuk menilai kemampuan asisten audit, menjadi dasar pertimbangan menjadi kenaikan jabatan, serta dasar dan dalam penilaian kenaikan gaji. Sedangkan untuk audit berikutnya, kertas kerja membantu auditor dalam mengecek saldo awal, memudahkan staf audit yang baru memahami pekerjaan sebelumnya dan menjadi acuan dalam menyusun audit plan atau rencana audit. Jadi, kertas kerja pemeriksaan tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi audit, tetapi juga sebagai alat evaluasi dan pedoman dalam pelaksanaan audit berikutnya. Perkenalkan, nama saya Marcia Nadia Ananita dengan NPM 24210113. Di sini saya akan menjelaskan tentang current file, permanent file, dan correspondence file. Yang pertama, current file, dokumen tahun berjalan. Yang pertama ada neraca saldo, yang kedua ada rekonsiliasi bank, yang ketiga ada rincian piutang. Yang kedua, permanent file. Yang pertama ada akte pendirian, yang kedua ada accounting manual, yang ketiga ada kontrak. Yang ketiga ada correspondence file. Yang pertama ada surat, yang kedua ada fax, yang ketiga ada email. Perkenalkan, nama aku Nindya Alfatunjana dengan NPM 24210121. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kriteria kertas kerja pemeriksaan yang baik. Kertas kerja pemeriksaan merupakan dokumen yang disusun auditor sebagai bukti bahwa proses audit telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Agar dapat memberikan manfaat yang maksimal, kertas kerja pemeriksaan harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Setiap kertas kerja harus dibuat dengan tujuan tertentu sehingga auditor dapat fokus pada prosedur pemeriksaan yang dilakukan dan hasil yang ingin dicapai. Kedua, tidak menulis ulang kertas kerja. Penulisan ulang harus dihindari karena dapat membuang waktu dan meningkatkan risiko terjadinya kesalahan atau salah menyalin data. Yang ketiga, menggunakan audit tick mark. Audit tick mark adalah simbol atau tanda yang digunakan auditor untuk menunjukkan bahwa suatu prosedur audit telah dilakukan. Dengan adanya tick mark, proses pemeriksaan menjadi lebih mudah dipahami dan ditelusuri. Yang keempat, menggunakan indeks dan cross index. Pemberian indeks dan cross index bertujuan untuk menghubungkan suatu kertas kerja dengan kertas kerja lainnya, sehingga informasi lebih mudah dicari dan proses review menjadi lebih efektif. Yang kelima, diparaf oleh penyusun dan reviewer. Paragraf ini menunjukkan siapa yang menyusun dan siapa yang telah melakukan penelaahan terhadap kertas kerja tersebut, sehingga tanggung jawab setiap pihak menjadi jelas. Yang keenam, review notes atau diselesaikan. Semua catatan atau pertanyaan yang muncul selama proses review harus ditindaklanjuti sehingga tidak ada masalah yang masih belum terselesaikan. Yang ketujuh, disusun dengan rapi dan mudah dibaca. Kertas kerja yang baik harus tersusun secara sistematis, bersih, jelas, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar mempermudah proses pemeriksaan maupun evaluasi. Sebagai kesimpulan, kertas kerja pemeriksaan yang baik harus memiliki tujuan yang jelas, disusun secara rapi, mudah dipahami, serta mampu menjadi bukti yang dapat dipertanggungjawabkan atas pelaksanaan audit. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Emaldi Kurniawan dengan NPM 24210111. Di sini saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi dari apa yang sudah saya pelajari. Materi yang saya berikan yaitu audit tick mark dan penyimpanan. Ada berbagai macam audit tick mark dan penyimpanan. Salah satunya pertama yaitu audit tick mark, lalu contoh, lalu V kebalik, footing atau cross footing, lalu C point B atau confirmed balance, lalu ada R point D yaitu reporting difference, lalu jenis indeks, lalu alfabetis dari A sampai Z, lalu ada numerik 1, 2, 3 dan seterusnya dalam menggunakan angka Romawi, lalu ada gabungan A1, A2
lalu ada penyimpanan, lalu ada milik cup, lalu bersifat rahasia, lalu disimpan minimal 5 tahun. Ya, terima kasih, itu saja materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya mengenai tentang WBS, WPL, Top Schedule, dan Sporting Schedule. WBS atau Working Balance Sheet adalah kertas kerja audit yang berisi seluruh akun neraca seperti aset, liabilitas, dan ekuitas. Dokumen ini digunakan auditor untuk memeriksa dan menyesuaikan saldo akun sebelum laporan keuangan final disusun. Pada WBS ini berisi akun neraca, yang dimana mencakup seluruh akun yang terdapat pada laporan posisi keuangan seperti kas, piutang, persediaan, utang, dan modal. Sehingga auditor dapat menilai kewajaran setiap akun. Serta di dalamnya memuat saldo buku, audit adjustment, dan saldo audit. Di dalam WBS terdapat saldo menurut pembukuan perusahaan, penyesuaian hasil audit, atau audit adjustment. Saldo audit inilah yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan yang telah diaudit. Setelah itu, penjelasan mengenai Working Profit and Loss atau WPL. WPL merupakan kertas kerja audit yang berfokus pada akun-akun laba rugi sehingga memudahkan auditor dalam memeriksa pendapatan dan beban perusahaan. Di dalamnya berisi akun laba dan rugi yang memuat seluruh akun pendapatan, beban operasional, beban lain-lain, dan akun yang mempengaruhi laba rugi perusahaan selama satu periode. Dasar penyusunan laporan laba rugi audit yaitu menjadi dasar bagi auditor untuk menyusun laporan laba rugi yang telah disesuaikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, penjelasan mengenai top schedule. Top schedule adalah ringkasan dari setiap kelompok akun yang telah diaudit. Dokumen ini memberikan gambaran umum mengenai saldo akhir setiap tahun. Ringkasan saldo akun. Top schedule menjanjikan saldo akhir setiap kelompok akun secara ringkas sehingga memudahkan auditor maupun pihak lain dalam memahami hasil audit. Serta di dalamnya berisi kesimpulan audit. Top schedule juga membuat kesimpulan auditor mengenai kewajaran akun yang telah diperiksa beserta referensi ke dokumen pendukung. Sporting schedule. Sporting schedule merupakan dokumen pendukung yang menjelaskan secara lebih rinci isi dari top schedule. Rincian pendukung top schedule yaitu berisi rincian transaksi, perhitungan, serta bukti-bukti mendukung saldo pada top schedule sehingga hasil audit dapat ditelusuri dengan jelas. Lalu yang terakhir memuat prosedur audit dan audit adjustment. Sporting schedule mencatat prosedur audit yang dilakukan, bukti yang diperoleh, serta penyesuaian audit yang diperlukan. Dengan demikian, seluruh proses audit menjadi terdokumentasi secara lengkap.